Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12 program MIPA. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Ya, pada kesempatan kali ini di mata pelajaran matematika kelas 12 program MIPA di semester 1 itu kita akan membahas 4 bab ya. Bab yang pertama yaitu tentang limit fungsi trigonometri, yang kedua adalah limit fungsi tak hingga, yang ketiga turunan fungsi trigonometri, dan yang keempat aplikasi atau penggunaan dari turunan fungsi trigonometri. Ya, oke. Kita langsung saja. Nah, ini adalah bab yang pertama yang akan kita bahas, yaitu tentang limit fungsi trigonometri, di mana kompetensi dasarnya ya yang akan dibahas di sini ya. Dari pengetahuannya yang pertama adalah menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Itu untuk pengetahuan, dan untuk keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Itu kompetensi dasar dari limit fungsi trigonometri untuk pengetahuan dan keterampilan. Oke, dan selanjutnya di sini ada tujuan dari pembelajaran ya. Artinya kalian akan mendapatkan di sini yang pertama adalah menjelaskan limit fungsi trigonometri, yang kedua menentukan limit fungsi trigonometri, dan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Oke, sebenarnya materi ini adalah materi yang sudah pernah dibahas di kelas 10, bukan kelas 10 tapi kelas 11 ya, di matematika umum ya, yaitu materinya tentang limit fungsi aljabar ya, limit fungsi aljabar di kelas 11. Nah, di kelas 12 kita akan membahas yaitu limit fungsi trigonometri, yang mana fungsi trigonometri sendiri ya itu ada yang namanya sudut ya, yang akan kita bahas di sini. Limit fungsi trigonometri itu akan memuat fungsi trigonometri atau operasi dari limit tersebut yang terdiri dari sin, cos, tangen, kosekan, sekan, atau kotangen. Jadi isinya adalah fungsi trigonometri yang akan dioperasikan pada limit tersebut. Nah, bagaimana cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri? Sama halnya dengan limit fungsi aljabar yang sudah kalian pelajari di kelas 11 ya, di matematika umum. Itu ada di sini cara menyelesaikan untuk limit fungsi trigonometri ada 4 metode. Yang pertama adalah dengan substitusi langsung. Yang kedua adalah dengan menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Yang ketiga itu dengan metode pemfaktoran. Yang keempat itu cara menyederhanakan fungsi trigonometrinya. Oke. Nah, di sini berarti salah satu syarat untuk kita lanjut ke materi di limit fungsi trigonometri yaitu kalian sudah bisa menghafalkan ya beberapa ya, kalau bisa semuanya bisa dihafalkan sudut istimewa untuk sin, cos, tangen, kosekan, sekan, atau kotangen, atau bisa kalian catat di buku catatan masing-masing ya, di buku kalian masing-masing tentang tabel sudut istimewa. Oke. Nah, yang pertama dari limit fungsi trigonometri yang akan kita bahas yaitu dengan cara metode substitusi ya. Jadi metode substitusi artinya kita diminta untuk mengganti secara langsung nilai x dengan angka yang tertera di soal ya. Misalkan di sini ada limit x mendekati a dengan fungsi fx sama dengan fa. Jadi nilai x-nya langsung diganti dengan a. Oke, contohnya ada limit x mendekati v per 4 sin 2x. Artinya si x di sini ya, x yang ini kita akan ganti dengan v per 4 ya. Jadi sin 2 kali v per 4 ya, sin 2 kali v per 4 ya.
Nah, ketika X-nya sudah diganti dengan V per 4, berarti limitnya sudah hilang. Artinya tidak usah kita tuliskan kembali. Jadi, sin 2V per 4 itu sama dengan sin 2V per 4. Ini bisa kita sederhanakan. 2 dengan 4 kita sederhanakan. Ini 2 per 4 jadinya 1 per 2. Atau sin V per 2. Nah, sin V per 2 itu sama dengan sin 90 derajat. Nah, nanti bisa dibuka lagi di tabel sudut istimewanya. Nah, sin 90 derajat itu sama dengan 1. Jadi, nilai limit X mendekati V per 4, sin 2X itu adalah 1. Oke, ini contoh berikutnya ada di limit X mendekati 3V per 4. Ya, dengan fungsinya adalah tan 3X ditambah 2. Sama dengan tan 3 kali 3V per 4. Jadi X-nya kita ganti dengan 3V. Ya, ini X ini kita ganti dengan 3V per 4. Ya, ditambah 2. Nah, tan 3 kali 3V per 4 itu sama dengan tan 45. Ya, tan 45 derajat ditambah 2 itu sama dengan tan 45 itu 1. Ya, ditambah 2. Ya, tan 45 itu adalah 1 ditambah 2. Jadi 1 tambah 2 adalah 3. Nah, itu contoh yang kedua. Sekarang yang ketiga ada limit X mendekati 0. Sin X per sin X ditambah cos X. Jadi nilai X-nya di sini kita ganti dengan 0. Ya, baik yang X di atas, di penyebut atau di pembilangnya. Nah, berarti sin 0 per sin 0 ditambah cos 0. Ya, sin 0 adalah 0, ya, dan cos 0 itu adalah 1. Jadi 0 per 0 tambah 1. Jadi hasilnya adalah 0. Nah, itu untuk cara substitusi. Artinya substitusi itu menggantikan langsung nilai X dengan angka yang tertera. Oke. Nah, selanjutnya di sini yang bagian yang kedua itu kita bisa menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan rumus dasar dari limit fungsi trigonometri tersebut. Jadi di sini saya buatkan ada 8 rumus dasar dari limit fungsi trigonometri. Yang pertama adalah limit X mendekati 0, ya, di mana fungsinya adalah sin AX per BX. Ya, maka itu hasilnya adalah A per B. Nah, selanjutnya ada yang kedua, limit X mendekati 0. Nah, fungsinya sekarang dibalik. Yang tadi ada trigonometrinya di atas, sekarang fungsi trigonometrinya ada di bawah. Jadi AX per sin BX sama dengan A per B. Ya, jadi tinggal lihat koefisiennya saja di sini. Nah, selanjutnya ada tangen. Limit X mendekati 0, tangen AX per BX sama dengan A per B. Nah, yang keempat juga sama, ini kebalikannya. Limit X mendekati 0, AX per BX sama dengan A per B. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, nah ini sama-sama punya tangen. Limit X mendekati 0, tangen AX per tangen BX sama dengan A per B. Ya, lalu yang keenam, itu limit X mendekati 0, sin AX per sin BX. Itu sama dengan A per B. Yang ketujuh, limit X mendekati 0, ya, tangen AX per sin BX sama dengan A per B. Dan yang terakhir adalah limit X mendekati 0 untuk sin AX per tan BX itu sama dengan A per B. Nah, ketika kalian lihat polanya di sini, ya, kalian cukup lihat ketika ketemu, ya, atau bertemu dengan rumus dasar sin dengan tan, ya, kalian cukup lihat ketika X-nya mendekati 0, ya. Ingat, ketika X-nya mendekati 0, kalian cukup lihat di sini. Ini koefisiennya saja. Ini koefisiennya saja. Hasilnya tetap koefisien. Yang ini juga sama, ya. Ini juga sama, hasilnya juga koefisien. Ini juga sama. Ya, A, ini A, hasilnya A per B. Jadi ketika ketemu nilainya, misalkan contohnya sin 3X, limit X mendekati 0 untuk sin 3X per 6X. Ya, berarti hasilnya adalah 3 per 6. Atau sama dengan 1 per 2. Ya, gitu. Oke.
Selanjutnya, kita lihat contohnya di sini. Dengan menggunakan rumus limit fungsi trigonometri, tentukan nilai limit fungsi trigonometri. Yang pertama adalah limit x mendekati 0. Sin 2x per 3x. Ya. Nah, berarti tadi ya, kita cukup lihat koefisiennya saja. Jadi di sini ada 2 dan ada 3. Maka tinggal hasilnya adalah 2 per 3. Itu dengan menggunakan rumus dasar dari limit fungsi trigonometri. Ingat, untuk x-nya mendekati 0. Ya, ketika x-nya tidak mendekati 0, berarti bisa kita gunakan dengan cara substitusi. Nah, selanjutnya yang kedua ada limit x mendekati 0 untuk sin 2x per 6x. Ya, artinya ini tinggal kita selesaikan 2 per 6. Ya, itu sama dengan bisa kita sederhanakan lagi. Ketika soalnya bisa disederhanakan, maka kalian bisa sederhanakan soal tersebut. Jadi 1 per 3. Nah, yang berikutnya yang ketiga ada limit x mendekati 0 untuk fungsinya x sin 5x per 3x tan 2x. Nah, ini ada agak kompleks ya. Nah, maka kita pecah bentuknya. Jadi, yang ini ya, yang x dengan 3x ya, itu kita pecah jadi limit x mendekati 0 ya dengan fungsinya x per 3x dikali dengan, nah sekarang kali dengan limit x mendekati 0 sin 5x per tan 5x. Maka hasilnya, nah ini x per 3x artinya 1 per 3 ya, dikali dengan limit x mendekati 0 sin 5x per 2x. Nah ingat tadi ya, ketika A-nya 5 berarti B-nya adalah 2. Berarti hasilnya 5 per 2. 1 per 3 kali 5 per 2 adalah 5 per 6. Ya. Selanjutnya ada yang keempat, limit x mendekati 0. 2 sin kuadrat 2x atau sin 2x kuadrat ya, per 3x kuadrat sama dengan. Nah, sekarang kita bisa pecah di sini. Ya, sekarang kita bisa pecah di sini ya, nilainya sin kuadrat 2x ya, atau sin 2x kuadrat itu bisa kita pecah dengan sin 2x ya. Nah, di sini sin 2x dengan sin 2x. Hasilnya adalah sin kuadrat 2x atau sin 2x kuadrat. Nah, dan penyebutnya di sini ada 3x kuadrat, artinya 3 kali x kali x. Nah, di sini sudah ada 3 bagian nih. 2 dengan 3 bisa kita jadikan 1. Lalu sin 2x per x. Lalu ini sin 2x per x juga. Maka bisa kita pecah bentuknya jadi 3 per 2. 2 per 3 ya. 2 per 3 dikali dengan, nah limit x mendekati 0. Sin 2x per x. Ya, sin 2x per x nih dari sini. Ya. Dikali dengan limit x mendekati 0 sin 2x per x. Nah, ini sudah ke bentuk dasar nih. Bentuk dasar dari limit fungsi trigonometri. Ya, berarti tinggal kita selesaikan. 2 per 3 kali 2 per 1. Ya, dikali dengan 2 per 1. 2 kali 2 adalah 8. 3 kali 1 kali 1 adalah 3. Jadi, 8 per 3. Oke, itu contoh dari rumus dasar limit fungsi trigonometri ya, cara menyelesaikannya. Nah, di sini ada tugas ya, tentukan nilai limit fungsi trigonometri. Ya, limit x mendekati 0 sin 3x per tan 4x, limit x mendekati 0 10x dikurangi 3 sin x dibagi dengan x, dan limit x mendekati 0 kotangan x per kotangan 3x. Nah, ini bisa kalian gunakan dengan cara menggunakan rumus dasar dari limit fungsi trigonometri. Nah, yang kotangan ini bisa kalian selesaikan dengan cara apa? Dengan cara mengubah ke dalam bentuk yang lain, ya, supaya mendapatkan fungsi dasar dari trigonometri. Ya, mungkin itu saja materi dari saya.
Untuk pertemuan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh kita diskusikan di grup WhatsApp Matematika Peminatan kelas 12. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.